Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 36. Saya yatim piatu, seseorang meletakkan saya di depan pintu panti asuhan. Hari dan Lita adalah orang tua yang mengadopsi saya, jawab Sofia lemah. Nikolai tergugu, bahunya bergetar. Tangisan pecah dari pria 75 tahun itu. Satria terhenyak menatap reaksi ayahnya, yang tak pernah dia lihat selama hidupnya. Pria keras itu menangis di hadapan seorang perempuan. Sedikit flashback ke masa puluhan tahun. Arini. Gadis cantik asli Jawa Barat, yang merantau ke Jakarta sejak usia muda. Hidup dengan mandiri di tengah kerasnya ibu kota. Bekerja sebagai pelayan restoran, sejak dia baru lulus dari bangku SMA. Tanpa dia sadari, Arini telah menggetarkan hati keras Nicholas. Pria asli Rusia yang tumbuh besar sebagai pribumi sejak kecil di Jakarta. Arini. Yang hanya tersenyum, ketika Nikolai menyapanya secara pribadi. Ia menolak secara halus, ketika duda mempesona itu mengajaknya untuk berkenalan lebih jauh. Arini tak pernah menanggapi niatan hati Nicholas, yang begitu ingin memilikinya. Sehingga membuat pria itu kalang kabut. Apalagi setelah mengetahui fakta, bahwa gadis itu diam-diam telah menjalin hubungan dengan Surya, asisten pribadinya. Surya bahkan telah memintanya untuk menikah, tepat 3 bulan setelah mereka berhubungan. Nicholas merasa harga dirinya telah diinjak, oleh sang asisten pribadi dan pelayan restoran yang begitu dicintainya. Egonya terluka, akal sehatnya tiba-tiba menghilang karena cinta buta. Pria itu ingin memiliki Arini untuk dirinya. Hingga dia berusaha untuk memisahkan Arini dari Surya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan memindah tugaskan pria itu ke Kalimantan, untuk mengelola perusahaan baru yang didirikan di kota itu. Aku harus pulang kepada orang tuaku. Aku tidak bisa memutuskan ini sendirian, Surya telah meminangku. Ucap Arini dengan tertunduk, saat Nikolai mengajaknya bicara di satu sudut restoran, saat jam kerja gadis itu telah usai. Aku akan mengantarmu menemui mereka dan berbicara secara langsung. Setelah Nikolai mencondongkan tubuhnya ke arah Arini. Dia meyakini, kekuasaannya dapat mengalahkan pertahanan gadis di depannya. Arini terhenyak, mata bulatnya bergerak-gerak tak tentu. Jangan. Kenapa? Ujar Nicholas meraih dagu Arini dengan telunjuknya, menatap wajah cantik gadis itu yang telah begitu menghipnotisnya. Biarkan aku yang bicara terlebih dahulu, jawab gadis itu. Nicholas menyandarkan punggung kokohnya di kursi. Kamu tidak sedang mengelabuiku, Nona? Selidik Nicholas curiga. Arini mendongak kemudian menggeleng. Aku tidak berani, ucapnya lemah. Nicholas terdiam untuk sesaat. Baik, waktumu 1 minggu untuk memutuskan. Ingat, aku tidak menerima penolakan. Dan aku akan mendapatkan apa yang aku mau, gumam Nikolai, mengakhiri pembicaraan malam itu. Lebih dari 1 minggu telah berlalu, sejak Arini meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halamannya. Nikolai tak mendapat kabar apapun. Dirinya malah mendapatkan kabar dari Kalimantan, bahwa Surya telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan meninggalkan Kalimantan 1 minggu yang lalu. Bukankah ini kebetulan? Dan betapa terkejutnya pria itu, setelah kembali mendapat kabar dari orang kepercayaannya. Bahwa Surya dan Arini, ternyata telah melangsungkan pernikahan di kampung halaman gadis itu. Lagi, ego Nicholas terluka. Merasa dikhianati oleh asisten dan gadis yang begitu dicintainya, membuat pria itu kalap. Sang pria Rusia tak mampu menerima kenyataan, dirinya tak bisa memiliki gadis yang selalu diimpikannya. Dia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Apapun caranya, sekalipun harus memaksakan kehendak dan menghancurkan seseorang, dia tetap harus mendapatkan gadis itu. Surya yang memahami atasannya akan berbuat lebih jauh, memilih untuk membawa Arini kabur dari kampung halaman, beberapa saat setelah mereka melangsungkan ijab kabul. Dia tahu Nicholas mampu berbuat apapun, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia paham betul bagaimana atasannya. Namun, dirinya tak bisa menyerahkan gadis yang sangat dicintainya itu kepada Nicholas. Dia tak rela harus mengalah lagi, dan lagi. Semua yang dia inginkan, harus dia relakan untuk Nicholas ambil.
termasuk perempuan yang dulu juga sangat dia cintai, Fatima. Tapi tidak kali ini. Surya tak bisa mengalah untuk kembali menyerahkan gadis yang dia cintai. Dia akan memperjuangkan Arini untuk tetap menjadi miliknya. Hingga saat gadis itu mengadu telah diintimidasi oleh Nikolai, Surya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dia segera meninggalkan pekerjaan dan menikahi Arini, agar bisa membawa gadis itu kabur dari Nicholas yang pasti tidak akan tinggal diam. Mereka bersembunyi di suatu tempat yang tak seorang pun ketahui. Hingga setelah 1 tahun berlalu, dan Surya merasa keadaan sudah aman dan mengira Nicholas telah melupakan permasalahan ini, mereka memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Yang tanpa mereka ketahui, pria itu ternyata tak pernah berhenti mencari. Dan langsung mendapatkan keduanya begitu mereka menampakkan diri. Namun sesuatu yang buruk terjadi tanpa diduga. Mobil yang Surya dan Arini tumpangi saat melarikan diri, dari kejaran orang suruhan Nicholas mengalami kecelakaan karena hilang kendali. Mobil itu jatuh ke jurang di suatu jalan perbatasan kota. Mereka berdua meninggal beberapa saat, setelah diselamatkan dari puing mobil yang hampir hancur. Sebelum meninggal, Arini sempat menyampaikan sesuatu kepada Nicholas. "Maaf, aku tak bisa menerimamu. Tapi tolong, jangan benci putriku," pintanya, lalu perempuan itu pun meninggal dalam pelukan Nikolai. Flashback off. Semua orang yang berada di ruangan itu, hampir bersamaan menahan napasnya. "Maafkan aku," ucap Nicholas dengan tangis penyesalan. Setelah mengungkapkan kebenaran, detik itu juga kondisi Nicholas drop dan masuk lagi ke dalam keadaan kritis. Pria tua itu harus dirawat secara intensif di ruang ICU. Kepanikan pun terjadi lagi. Beberapa orang perawat berdatangan untuk mengurus tubuh lemah Nicholas yang sangat membutuhkan pertolongan dengan segera. Dalam hitungan detik, belangkar tempat berbaring Nicholas didorong ke arah lift oleh beberapa perawat tersebut. Satria, Sofia juga Lara mengikuti di belakang para perawat yang hendak memasuki lift. Samar-samar Sofia menatap pergerakan pada tubuh Nicholas, yang tangannya menggapai-gapai sesuatu. Ketika belangkar yang membawanya sudah memasuki kotak persegi tersebut. Seketika seperti dejavu menghantam memori di otak Sofia. Memecahkan sebuah kunci yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Sofia membeku, kini dia ingat. Nikolai adalah pria pingsan yang dia tolong, saat dirinya tengah menjalani magang di sebuah hotel di Jakarta saat dia masih SMA. Dan perempuan cantik yang dia minta menjaga Nicholas, sementara dirinya berlari ke sana kemari mencari pertolongan itu adalah Lara. Kepalanya diserang sakit yang hebat, bagai ada ribuan paku yang sengaja ditancapkan di sana. "Bu!" panggil Arfan yang baru saja tiba, langsung menghampiri begitu menangkap kejanggalan dari sikap perempuan di depannya. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya, seraya menyentuh pundak Sofia. Perempuan itu menggelengkan kepala dan memejamkan matanya. "Ibu mau saya panggilkan dokter?" tanyanya lagi. Sofia kembali menggeleng. "Saya hanya sakit kepala," ucapnya, mencoba menenangkan dirinya sebentar. Arfan berjongkok di hadapannya, menatap istri muda atasannya dengan khawatir. "Antar saya pulang," pinta Sofia, sesaat setelah rasa sakit di kepalanya berkurang sedikit. "Ibu yakin? Mungkin sebaiknya kita panggil dokter untuk memeriksa keadaan ibu," jawab Arfan, masih berjongkok. Sofia menggeleng lagi. "Antar saja saya pulang," jawabnya yang kemudian mencoba bangkit. Dengan agak terhuyung, perempuan itu berjalan keluar dari area rumah sakit ditemani Arfan, yang sesekali mengulurkan tangannya untuk menopang tubuh Sofia agar tak terjatuh. Mobil Jaguar Silver milik Arfan berhenti di area parkir apartemen, setelah kurang lebih 30 menit melaju. Namun dirinya tak berniat turun dari sana, karena Sofia ternyata malah terlelap di kursi penumpang. Pria itu merasa tak tega untuk membangunkan istri muda dari atasannya tersebut. Dia malah melepaskan jas abu-abu miliknya untuk menyelimuti tubuh Sofia, yang hanya mengenakan dres selutut berwarna ungu yang berlengan pendek. Pria itu turun, lalu duduk di bagian depan mobilnya. Menunggu Sofia yang sedang tertidur lelap. Menyalakan udut kemudian menghisapnya dengan penuh penghayatan. Hingga setelah habis beberapa batang, barulah terasa pergerakan dari dalam mobil miliknya. Sofia terbangun, membuka pintu lalu turun. Arfan pun bangkit. "Maaf, kamu menunggu lama?" ujar Sofia dengan masih mengumpulkan kesadarannya.
Arfan menggeleng. Tidak apa-apa, ucap Arfan hormat. Sofia menggeleng. Tidak usah, lagi pula tidak baik membawa barang pribadi pria lain ke dalam rumah, atasan kamu bisa ngamuk kalau dia pulang nanti. Ujar Sofia bergidik. Kalau dia pulang, kemudian terkekeh getir. Arfan meraih jas miliknya dari tangan Sofia, kemudian terdiam. Ini pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan perempuan itu, dan menatap wajahnya agak lama. Rasa iba menyeruak memenuhi rongga dadanya. Perempuan muda yang harus mengalami hal tak biasa dalam hidupnya, dan berakhir menjadi istri simpanan seorang pengusaha kaya yang adalah atasannya. Saya harus masuk, ucapan Sofia membuyarkan lamunannya. Saya antar ke atas, tawar Arfan hendak mengikuti Sofia. Tidak usah. Terima kasih, ucap Sofia menolak. Tapi, saya baik-baik saja, tidak usah khawatir. Terima kasih, sambungnya. Arfan tak memaksa, dia membiarkan saja perempuan itu memasuki lift sendirian. Lalu masuk ke dalam mobilnya dan keluar dari area apartemen itu, setelah memastikan Sofia aman di sana. Dari mana saja kamu? Tanya Satria menyambutnya dengan wajah masam, ketika Arfan baru saja tiba di rumah sakit. Arfan mendongak, saya. Seharusnya kamu ada di sini, kenapa menghilang tiba-tiba? Saya telepon tidak kamu angkat sama sekali? Ketus Satria mengomel. Saya baru saja mengantar Bu Sofia ke apartemen, sepertinya keadaannya kurang baik. Jawab Arfan menginterupsi omelan Satria, membuat atasannya itu seketika menutup mulut. Pria itu baru ingat dengan istri mudanya. Astaga. Lalu, bagaimana dia sekarang? Tanya Satria mulai panik. Bu Sofia sudah di apartemen. Tadi sepertinya beliau hampir saja pingsan di sini. Terang Arfan menunjuk kursi tunggu di sekolah kirinya. Satria membelalakan matanya, wajahnya seketika memucat. Sial. Mendadak dia tersadar, dengan kesalahan yang telah diperbuatnya pada perempuan itu. Dia menjambak rambutnya sendiri. Satria merogoh ponsel di saku jasnya. Mencari nomor kontak Sofia, lalu menekan tombol hijau pada layar benda pipih tersebut. Sial. Umpatnya lagi, setelah beberapa kali nada tersambung, namun Sofia tak kunjung menjawab telepon darinya. Satria mendengus kasar, memejamkan matanya. Rasa bersalah seketika menyeruak di hatinya, ketika mengingat betapa kejinya prasangka dirinya terhadap istri sirinya tersebut. Kembali, dia menjambak rambutnya keras-keras. Kamu bodoh Satria. Gumamnya dalam hati. Sementara itu, Sofia naik ke lantai atas apartemen yang didiaminya. Di sana terdapat taman kecil, dengan rumput sintetis juga beberapa jenis tanaman hias. Di sisi lainnya, terdapat kolam renang luar ruangan yang sangat terbuka. Suasana sepinya bisa membuat pikiran tenang untuk sementara waktu. Angin berhembus kencang pada sore hari itu. Langit Jakarta terlihat indah, dengan warna yang menguning dan matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Sofia duduk menekuk kaki dan memeluk dirinya sendiri, di pinggir kolam renang yang airnya tampak beriak-riak diterpa angin sore. Pikirannya melayang kepada orang-orang yang sangat mencintainya di rumah. Ayah, ibu, dan putri semata wayangnya Dikta. Tiba-tiba dia merasa sangat rindu mereka bertiga, sudut hatinya terasa sepi. Perempuan itu melepaskan pelukan tangannya. Kemudian menurunkan kakinya, dan memasukkannya ke dalam air kolam yang terasa dingin. Sedetik kemudian dia turun menenggelamkan dirinya di sana, rasa dingin seketika menyerang tubuhnya. Sofia berenang mengitari kolam yang cukup besar itu. Lalu berhenti di ujungnya menghadap ke pemandangan kota Jakarta, yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Air mata tiba-tiba menyeruak. Isakan keluar dari mulutnya, Sofia menangis. Berkali-kali dia mengusap mata untuk menghentikan tangisnya, namun gagal. Air mata itu terus mengalir tanpa henti, lalu jatuh ke air kolam di bawahnya. Sofia merasakan seperti ada yang mengganjal di kerongkongannya. Membuatnya merasa sesak, dan sakit dalam waktu yang bersamaan. Segala hal terjadi begitu tiba-tiba dalam hidupnya, menjungkir balikan dunianya. Skenario Tuhan memang berbeda-beda untuk setiap umatnya, namun dia tak pernah menyangka jalan hidupnya akan serumit ini. Tumbuh di panti asuhan sebagai yatim piatu, lalu dua orang baik mengadopsi dan menganggapnya sebagai anak kandung.
Berjuang untuk bisa hidup di tengah keterbatasan, kemudian rentetan kejadian dialaminya. Dari yang paling baik hingga yang paling buruk, dari yang paling membahagiakan hingga yang paling menyedihkan, seperti hari ini. Tiba-tiba saja dia mengetahui titik terang tentang asal-usul dirinya, yang sebenarnya sudah dia pasrahkan. Takkan pernah dia mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Air mata kian deras mengalir dari kedua netranya, entah apa yang dia tangisi. Hidupnya memang tak selalu bahagia, namun dia belum pernah merasakan sesakit ini, hingga dia menangis menyedihkan seperti sekarang ini. Lagi, Sofia mengusap wajahnya, dan membasahi kepalanya dengan air kolam. Hanya agar air mata yang keluar mengalir menghilang bersama air kolam, lalu dia berhenti menangis. Tapi sulit, air mata itu enggan berhenti mengalir hingga untuk beberapa saat. Bersambung.